Oke, baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan uji validitas dengan SPSS. Kalau sebelumnya kita sudah mencoba pakai Smart PLS, juga memakai Amos dan Lisrel. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menguji validitas instrumen penelitian menggunakan SPSS. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk menguji validitas menggunakan SPSS. Untuk cara pertama akan kita pelajari pada video ini. Oke, kita langsung saja kita mulai membuka SPSS. Ini SPSS yang saya pakai, SPSS versi 28 di Windows 10 ya. Jadi ini contoh, ini ada variabel CP untuk COVID pandemic. Ini ada 5 indikator. SH itu spiritual health, ada 4 indikator. Kemudian SM itu stress management, ada 4 indikator. HR itu human health responsibility, ada 4 indikator juga. Ada 5 ya. Kemudian FH itu fear of happiness, ini ada 5 indikator. Dan QL itu quality of life, ada 10 indikator. Ini akan kita uji. Ini jumlahnya ada berapa responden? 1 sampai 432, karena yang paling atas ini kode indikator, berarti 431. Jadi ada 431 responden yang menjawab instrumen penelitian ini. Sekarang kita lakukan uji validitas menggunakan SPSS. Oke, kita buka dulu SPSS-nya. Yang pertama pasti kita isikan di variable view. Jadi SPSS tampilannya ada 2 ya, ada data view, ada variable view. Nah, variable view ini kita tulis semua indikator, dan variabel kita masukkan, kita tulis secara manual karena ini tidak bisa di copy. Kalau data view nanti bisa di copy paste, tapi bagian ini tidak bisa, kita harus mengisi manual. Jadi ini saya isi CP1 kemudian CP2 sesuai dengan ini ya, kode yang ada pada Excel ini. Kemudian CP3, CP4, CP5. CP itu COVID pandemic ya, pandemi COVID. Kemudian ini SH1, SH2, SH3, SH4. Kemudian SM1, SM2, SM3, SM4. Kemudian ada HR1, HR2, HR3. Kita isi semua di sini sesuai dengan data yang ada di Excel. Ada health responsibility 3, ada HR4, kemudian HR5. Kemudian FH1, FH2, FH3, FH4, FH5. Nah, yang terakhir QL itu quality of life. Ini ada QL1, QL2, QL3, QL4, QL5, QL6, QL7, QL8, QL9, QL10, dan QL11. Nah, oke, ini di SPSS di bagian ini kita measurementnya ini skill ya. Umumnya kita pakai skill ya, kita pakai skill. Jadi semuanya pakai skill di bagian measurement SPSS nih. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita klik bagian data view. Jadi ini variable view, hati-hati jangan sampai salah ya, ini nomornya karena sudah dikasih tanda semuanya, maka nomor tidak boleh ada yang kelewatan agar tidak jadi masalah.
Ini kita klik data view. Nah, pada bagian data view inilah kita bisa copy paste kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Kita ambil dari Excel yang kita dapat. Nah, kita kopikan semua. Kecuali ini kodenya ini tidak usah di copy ya. Jadi langsung angka-angkanya saja. Kita mulai dari nomor urut 2 ini di sini bagian A. Kita copy semuanya, jangan sampai ada yang kelewatan biar akurat. Ini ada 431 kayaknya tadi. Nanti di SPSS akan otomatis juga akan dihitung. Oke, sampai di sini, kemudian kita copy, kita salin atau kita copy, kemudian kita masukkan di bagian data view di SPSS. Ini kita kepastekan di sini, seperti ini prosesnya. Nah, kita pastekan di sini. Bapak Ibu, jika ingin memakai desimal, maka ini seperti contoh yang ada di video ini kan 1,00 3,00. Ini desimalnya ini kita bisa hilangkan di sini. Jadi karena ini desimal pakai 2, maka ada tambahan 00. Kita bisa ganti menjadi 0. Ini kita ganti 0. Ini kita ganti 0. Ini kita ganti 0, 0, 0, 0. Nah, yang sudah diganti 0 itu sudah nggak muncul lagi apa namanya desimal tadi, yang koma-koma tadi. Jadi ini tergantung kita ya, mau pakai 2 desimal atau tanpa memakai desimal. Oke, ini kita ganti 0 saja biar tidak membingungkan kita untuk melihat angka-angka desimalnya. Jadi kita pakai 0 saja. 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ada yang 2 tadi mana? Sudah ini dia. Ini jadi kita pakai tanpa memakai desimal. Kita lihat data view-nya. Nah, 0-nya sudah hilang. 0-nya sudah hilang. Jadi ini kok berubah jadi var ini variabelnya. Jadi ini kita ulang lagi karena ada yang berubah tadi ya. Jadi ini CP1, ini kita mengulang lagi ya. CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. Ini kode SH1, SH2, SH3, SH4. Kemudian ini SM1, SM2, SM3, SM4. Kemudian HR1, HR2, HR3, HR4 sampai HR5. Oke, ini FH1, FH2, FH3, FH4, FH5 dan FH6. Kemudian terakhir QL1 sampai QL11. QL1, QL2, QL3, QL4, QL5, QL6, QL7, QL8, QL9, QL10 dan terakhir QL11. Oke, sudah pas sesuai. Jadi ini caranya seperti ini ya untuk menginput variabel dan menginput data. Jadi ini sudah sesuai. Nah, caranya gimana untuk melakukan uji validitas? Kita klik analyze, kemudian klik scale ya, klik analyze, kemudian scale. Kita klik pada reliability analysis. Nah, ini muncul dialog box atau kotak dialog reliability analysis. Kemudian ini kita blok
kita blok satu-satu ya. Jadi untuk melakukan uji validitas ini kita per variabel nanti ya. Ini CP1, CP2, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. Kita klik panah sini. Oke, terus kita klik bagian statistik. Kita centang ini item, correlation, terus skill dan skill if deleted. Nah, sudah cukup ini saja. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita tentukan ini pakai model alpha-nya ya. Kita klik OK. Nah, ini mana yang disebut valid? Kita lihat bagian ini, bagian item total statistik. Ini kita copy ya ke Microsoft Word untuk mempermudah nanti. Jadi ini kita buka Microsoft Word, tempat kita menjelaskan hasil-hasil uji validitas, reliabilitas nanti. Kita klik ini, tabel ini berasal dari tabel SPSS. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik, mana yang disebut valid dan mana yang disebut tidak, ini nanti tergantung hasil uji ini. Di bagian ini, bagian corrected item total correlation, inilah yang akan kita hitung. Ini kita kasih tanda biar lebih jelas. Saya kasih tanda ini ya. Jadi pada bagian corrected item total correlation, inilah yang disebut R hitung. Jadi R hitung itu di sini Bapak Ibu. Jadi R hitung untuk CP1 nilainya 0,578. Kemudian CP2 0,697, CP3 7,11, CP4 0,723 dan CP5 0,586. Nah, bagaimana kita mengetahui ini valid atau tidak? Jadi kita perhatikan bahwasanya inilah yang disebut R hitung. R hitung. Jadi R hitung ini disebut valid apabila R hitung itu sama atau lebih besar dengan R tabel. R tabel. Jadi sama atau lebih besar dengan R tabel. Kita cari sama atau lebih besar dengan R tabel. Maka dikatakan kalau indikator ini CP1 sampai 5 ini valid. Nah, sekarang R tabelnya itu yang mana? Oke, jadi kita cari R tabel. R hitung sudah kita ketahui, ini R hitung. Nah, R tabelnya kita cari di buku-buku statistik atau di internet biasanya banyak ya. Jadi kita coba mencari R tabel di bagian korelasi person product moment. Oke, jadi kita coba untuk mencari tabel R. Ini kita buka di internet, saya menggunakan Microsoft Edge, tabel R atau tabel person product moment, moment. Oke. Jadi ini tabel kritis untuk R person product moment ada di tabel ini. Kita cari tabelnya ya. Ini tampaknya bisa dipakai. Oke, kita lihat apakah lengkap. Nah, caranya bagaimana nanti kalau sudah ketemu tabel R person product moment? Caranya untuk mencari angkanya kita menghitungnya dari jumlah responden yang menjawab dikurangi dengan jumlah pernyataan atau pertanyaan. Jadi ini saya tuliskan ya, cara mencari R tabel adalah
R tabel adalah jumlah responden dikurangi jumlah pertanyaan atau pernyataan. Oke, jadi ada berapa jumlah respondennya tadi? Ada 431. Jadi jumlah respondennya 431 dikurangi dengan jumlah pertanyaan yang dipakai, yang diuji berapa? Ada 5, dikurangi 5 sama dengan 400, berapa ini? 426. Oke, jadi kita mencari R tabel yang angkanya 426. Nah, baik Bapak Ibu, adik-adik saudara, R tabel dari 426 adalah 0,095. Ini adalah R tabel. Jadi karena tabel corrected item total correlation ini lebih besar daripada 0,095, maka dapat dikatakan bahwasanya indikator ini adalah valid. Oke, ini kita rubah jadi R hitung, kemudian yang sebelah sini R tabel, ini R tabel, yang di sini keputusan. Oke, jadi karena R tabelnya 0,095, ini menunjukkan bahwasanya jelas R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi keputusannya di sini adalah valid. Jadi ini ya, semua indikator karena lebih besar dari semua R tabel lebih besar dari R hitung, jadi seluruh indikator yang ada 5 ini valid. Nah, Bapak Ibu, begitu cara melakukan uji validitas. Nah, ini tadi baru variabel COVID pandemik ya, COVID pandemik. Jadi ini dibuat indikator ada CP1, CP2, CP2, CP3, CP4 dan CP5. Jadi semua indikator ini valid. Nah, selanjutnya uji validitas selanjutnya adalah variabel selain ini. Jadi kita satu-satu ya, per variabel kita lakukan uji seperti tadi. Jadi karena SPSS tertutup, jadi saya buka kembali SPSS-nya. Selanjutnya, selain variabel COVID pandemik, ada variabel stress management, ada variabel spiritual health, ada fear of happiness, dan quality of life. Jadi semuanya variabel kita uji per variabelnya dengan cara seperti kita menguji COVID pandemik yang mempunyai indikator dari CP1 sampai CP5 ini. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa nanti dipraktekkan sendiri bagaimana melakukan uji validitas menggunakan SPSS ini. Nah, ini angkanya tadi ya, kita buka kembali SPSS. Jadi ini jelas tabel ini menunjukkan R hitungnya. Jadi kalau kita ulang sekali lagi seperti ini R hitung. Ini pada bagian corrected item total correlation, ini R hitung. Nah, R tabel caranya seperti tadi. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, untuk melihat R tabel, apabila kita mempunyai banyak responden, kebanyakan tidak ada di buku-buku statistik ataupun
PDF yang beredar di internet. Oleh karena itu kita bisa membuat sendiri tabel R ini dengan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Nah, silahkan menonton pada video tentang membuat sendiri R tabel menggunakan Excel. Ini digunakan untuk melihat ini ya, melihat membandingkan R hitung sama R tabel. Apabila R hitung ini lebih besar dari R tabel, maka keputusannya adalah valid, begitu. Jadi bukan berhenti di sini saja, tapi kita juga variabel lainnya juga. Jadi tadi kita sudah mencoba variabel CP1, CP2, CP3, CP. Nah, selanjutnya SM ini. SH ya, ini SH1, SH2, SH3, SH4. Ini kita pindahin ke sini. Prosesnya sama seperti tadi. Ini correlation, covariant, item, scale, kemudian scale if item deleted. Kita klik continue. Ini biarkan alpha, kita oke. Nah, kita cari item total statistik, ini sudah ketemu, kita copy dan kita masukkan di Word kita. Nah, ini adalah hasilnya untuk variabel apa tadi namanya, untuk variabel kedua, yaitu SH ini, spiritual health. Jadi begitu ya. Jadi semua variabel perlu diuji seperti ini untuk validitasnya. Jadi caranya seperti pada variabel COVID pandemik tadi, kita contohkan sekali lagi ya. Ini corrected item ini disebut R hitung. Jadi R hitung. Jadi kita copy ke sini ke bawah ya. Ini R hitung. Kemudian R tabelnya mana? R tabelnya ya tentu kita harus melihat tabel. Oke, Bapak Ibu, kita lihat R tabel ya, kita lihat Excel. Saya membuat pakai Excel. Jadi karena ini jumlahnya 4 indikator, maka kita menghitungnya begini. Maka menghitungnya seperti pada kita menghitung variabel pertama tadi, yaitu jumlah responden dikurangi jumlah pertanyaan. Jumlah respondennya berapa? 431 dikurangi dengan jumlah pertanyaannya ada 4. Oke, sama dengan 427. Nah, jadi 427 ini kita cari, kita lihat di Excel ini ya. 427 yang mana? Rupanya ini 0,09, inilah R tabelnya. Nah, sama seperti yang atasnya ya, 0,09. Jadi karena di sini kita masukkan 0,09. Jadi jelas dari sini lebih besar ya untuk R tabel ini lebih besar daripada R hitung. Jadi variabel kedua ini juga semuanya sudah valid. Ini R hitung, ini R tabel. Jadi keputusannya semuanya valid karena lebih besar dari R hitungnya lebih besar dari L tabel. Oke, silahkan dicoba menggunakan SPSS pada laptop atau komputer masing-masing untuk uji validitas menggunakan SPSS dengan cara pertama ini, yaitu membandingkan R tabel dengan R hitung. Silahkan dicoba
Bapak Ibu, adik-adik saudara, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.